Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Senang banget bisa ketemu lagi di episode kedua BHR Talks kali ini. Dan hari ini mungkin rada berbeda gitu ya dibandingkan BHR Talks episode pertama kemarin. Di mana kemarin kita bicara dengan seorang leader yang sudah senior. Hari ini kita akan ngobrol gitu ya. Saya akan ngobrol dengan salah seorang sahabat saya yang jauh di Medan. Ini berkah pandemi itu luar biasa, di mana kita bisa ketemu dengan orang di seluruh dunia tanpa harus ketemu langsung, cukup pakai virtual gitu ya. Dan istimewanya sahabat saya ini adalah pertama milenial. Kenapa saya perlu punya sahabat milenial? Pertama untuk mempertahankan supaya saya tetap kelihatan milenial. Terus yang kedua supaya saya tahu cara berpikir milenial, karena saya adalah golongan kolonial. Itu alasannya. Nah, kita sambut dulu teman saya, sahabat saya, Bro Erwin Chandra. Selamat pagi, Bro. Yes. Pagi. Selamat Gimana pagi. Medan? Medan gimana Medan? Hujan dari. Oh, hujan. Hujan. Tapi semangat tetap merah ya, kayak di background-nya ya. Oh iya, harus tetap hot dong. Apalagi tetap dengan hot ya, seperti kaosnya, t-shirtnya tetap membara gitu ya. Oke. Bro Erwin, thank you sudah hadir di podcast BHR Talks pada pagi hari ini. Senang saya bisa ketemu dengan Bro Erwin tanpa saya harus berangkat ke Medan. Kan kalau kita ngobrol ke Medan, ongkosnya sudah berapa ya? Belum waktunya ya. Ini hari ini kita mau sharing-sharing lah. Saya mau banyak tanya ke Bro Erwin sebagai orang yang berbeda generasi dengan saya kan. Di mana mungkin ada gap mengenai pandangan hidup, mengenai filosofi hidup, terutama nanti kita bicara yang berkaitan dengan profesi Bro Erwin sebagai seorang perencana keuangan atau financial planner. Ya Bro ya. Oke Bro, kita mulai Bro. Gini, saya penasaran nih Bro. Usiaku sekarang udah 50. Artinya sebenarnya kalau usia 50 itu pasti teman-temannya nggak jauh-jauh dari usia itu, ya kan? Bro, usia berapa sih sekarang, Bro? Kalau saya coba tebak dulu usia berapa kira-kira? Under 40 lah pasti. Kalau saya under 40 ya. Nah, kalau biasa saya di orang sih di bawah 30. Pak Basri. Nah, Oke. Bawah 30. Oke. Nah, untuk saya nebaknya under 40 ya. Ya, under 40 ada yang mengira kalau kaum milenial, kaum Gen Z lah ya. Gen Z. Kita bilang Gen Z itu di bawah 30. Mostly. Iya. Nah, jadi kalau lebih tepatnya itu 32. 32 tahun. Gila. Yes. Separuh dong ya. Usia kita selisihnya ya hampir separuh ya. Luar biasa ya. Semoga obrolan kita nyambung ya. Karena benar-benar kita jauh banget generasinya ya. Berarti pasti kelahiran nyambung. Tahun berapa? Kelahiran tahun 88. 1988. Ya, 88. 88 itu saya udah SMA kelas 2 loh, Bro. Nah, itu. Aku baru 89 lulus SMA. Masih ditimang-timang. Masih timang-timang ya. Dan benar, Bro. Makanya hari ini kita mau ngobrol lintas generasi lah ya, lintas generasi. Karena sebagai informasi untuk teman-teman BHR Talks, Bro Erwin Chandra ini profesinya adalah sebagai seorang perencana keuangan atau bahasa kerennya financial planner gitu ya. Nah, tentu bukan satu keputusan atau saya kira belum banyak orang yang bercita-cita begitu lulus sekolah menjadi seorang financial planner gitu ya. Karena kadang-kadang ya kebanyakan dari kita nggak terlalu ngeh soal bagaimana kita mengelola keuangan kan, apalagi menjadi seorang perencana, menjadi seorang penasehat gitu kan. Nah, Bro, boleh dong dulu lulus kuliah itu memang jadi seorang financial planner atau gimana gitu kejadiannya kok bisa sampai sekarang jadi seorang financial planner atau perencana keuangan? Nah, jadi story-nya saya ini sebenarnya jujur ya, ada rencana nggak sebagai financial planner? Saya jawab enggak. Itu dulu, enggak. Nah, ya nggak ada rencana. Karena tapi ada bayangan nggak? Waktu pada ada sama sekali. Enggak juga. Tapi gitu ya?
Nggak juga. Jadi gini, ceritanya gini. Bahkan kalau kita namanya financial planner atau agen asuransi ya lebih tepatnya ya. Ada seorang perencana keuangan menawarkan produk asuransi ke rumah, juga saya tolak dulunya. Itu satu. Itu pada saat saya masih ada usia 20-an. Itu saya tolak mentah-mentah. Oke. Waktu itu udah kerja atau masih kuliah 20-an tuh? Jadi awalnya setelah selesai kuliah saya di Medan, di Universitas ternama di Medan, USU, Universitas Sumatera Utara. Nah, lulus kuliah itu 2011. Nah, 2011 itu saya tidak kepikiran mau sebagai financial planner, tapi saya mendapat pekerjaan karir profesional pertama saya ya di salah satu perusahaan multinasional di bidang Electrical. Memang dulu kuliah background di elektronik, backgroundnya elektro. Di teknik ya? Industri. Teknik industri. Sama dong kita ya, teknik industri ya. Sama ya. Wow. Sama-sama kesasarnya juga ya. Oke. Oke, nah, jadi 2011 lulus, kemudian meneruskan karir profesional pertama saya di sebuah perusahaan multinasional, itu di bidang electrical. Nah, itu sekitar kerja di sana hampir 3 tahun. Kalau lebih tepatnya 2 tahun dan bulan, hampir 3 tahun ya. Nah, di situ baru saya resign, ya saya pindah ke bidang yang lain. Nah, ini lain lagi nyasarnya. Pertanyaan saya nih sebelum masuk ke bidang yang lain nih. Kenapa resign? Kan multinasional gitu kan. Betul. Nah, secara income pasti kalau boleh dibilang saya kerjanya di Medan, tapi income-nya dihitung di Jakarta. Wow. Itu idaman semua orang itu. Keren kan? Iya. Keren kan? Kenapa? Keren. Keren kan? Tapi resign juga kan? Lebih keren lagi resign. Iya, kenapa itu? Kenapa resign? Karena memang seiring berjalannya waktu, saya jadi mengenal apa yang saya mau gitu sih. Apa yang saya mau, yang ya istilahnya hati kita udah nggak di sana. Memang ya itu mempengaruhi produktivitas kita sih. Jadi dari tahun ke tahun, hari ke hari, bulan ke bulan, ya itu semakin saya tahu, oh ini bukan bidang yang saya mau gitu loh. Karena saya berusaha untuk mencoba, ya namanya karir profesional pertama kan kita mencoba dulu ya, mencoba dulu pengalamannya seperti apa, bidangnya ini apakah kita coba dulu deh. Namanya juga usia 20-an kan. Kan. Nah, jadi trial and error, jadi udah sekian tahun, baru nemu ini bukan yang saya mau, ini nggak sesuai dengan kata hati saya gitu loh. Nggak sesuai dengan passion lah istilahnya. Kalau kerennya passion kita. Ditemukan pada tahun ketiga ya, cepat juga loh ya. Karena banyak orang yang sampai 20 tahun, 25 tahun itu belum menemukan sebenarnya apa yang dia mau cari gitu. Ini lah waktu 3 tahun udah ketemu ya. Luar biasa tuh. Ya. Dan itu juga memang sempat ya move juga ke bidang setelah resign yaitu saya tahu apa yang saya mau. Nah, tapi saya nggak langsung juga ke financial planner. Nah, gitu. Terus lompat kemana tuh? Terus saya lanjutnya ke perusahaan leasing. Sebagai marketing head. Nah, lain lagi kan nyasarnya. Oke. Nah, inilah ya. Dari jualan dari yang perusahaan yang alat-alat elektronik, alat elektrik ke leasing. Itu luar biasa tuh lompatannya. Karena ada dapat penawaran dari teman SMA. Jadi saya sebagai marketing head di perusahaan leasing tersebut, salah satu bank swasta terbesar nasional. Oke. Ya. Nah, bank swasta terbesar nasional dia ada grup kan. Nah, salah satunya divisinya leasing, yaitu leasingnya sepeda motor. Leasing sepeda motor tuh. Ya. Nah, jadi saya nggak sebut grup ya. Nah, jadi di sana juga sekitar setahun. Nah, di situlah saya lebih nemu kelemahan dan kelebihan saya di mana di situ. Semakin berjalan itu, jadi saya tahu kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana, makin ini lagi, makin tahu secara betul apa yang saya mau sih dari sebuah kerjaan itu, seperti apa sih yang saya pengen seperti apa gitu. Nah, dari sana juga nggak lama, karena memang
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya juga kurang lebih setahun. Nah, di situ setahun baru saya kata hati saya mengatakan saya pengennya ini kerjaan yang tipikalnya konsultasi. Gitu. Nah, di situ dapat feel-nya. Saya pengen cari karena yang kayak istilahnya kalau kita teknik industri itu ada yang namanya studi kelayakan gitu ya, kan sifatnya konsultatif. Iya. Betul ya. Nah, visibility study. Jadi saya nemu visibility study, betul istilahnya. Nah, jadi di situ saya mau pengennya tipikalnya yang suka ketemu orang, konsultasi gitu, bisa sharing gitu, suka. Gitu. Nah, di sana ketemu satu teman, kebetulan ketemu temannya ini memang passionnya, saya udah nemu kan apa yang saya mau kan. Nah, jadi ketemu teman pula yang dia di bidang keuangan, di bidang lebih tepatnya asuransi, di industri asuransi. Jadi ketemu temannya ini, saya juga hobinya nge-gym kan, hobinya nge-gym dulu, ketemunya di gym. Nah, jadi berteman ngobrol-ngobrol, jadi ada relate. Oh, kenapa si teman ngajak? Kenapa kamu nggak coba dulu di asuransi? Nah, asuransinya tuh warna apa ya? Warna merah biru sih. Merah biru, Warna merah biru. Mungkin kalau dikasih inisialnya PDL lah ya. Oke, ngerti. PDL. Nah inisialnya PDL. Nah, jadi disitulah saya memulai benar-benar full timer as a financial planner atau financial advisor. Dan itulah yang saya mau itu. Nah, sebelum lanjut nih bro, Bro kan udah kerja berarti 4 tahun dong, 3 tahun di perusahaan electrical, 1 tahun di leasing, ya kan? Artinya 4 tahun itu menikmatin gaji dong, gitu. Kemudian shift masuk ke industri asuransi yang kita tahu nggak ada gaji nih, iya kan? Sebagai konsultan kan nggak ada gajinya. Ada shock nggak? Nah, dari situ kebetulan juga waktu itu saya udah ngambil mobil ya, sempat ngambil mobil kan. Nah, kan mobil tuh cicilan sifatnya tuh. Ya kan. Nah, jadi ya memang saya tinggal masih sama orang tua ya, di rumah orang tua ya. Tapi ya namanya dan biaya-biaya hidup tuh memang awalnya super, ya namanya awal ya super shock juga ya, karena itu kontras banget. Dari gaji yang tiap bulan terima, tiba-tiba digeser shifting ke yang based on performance. Kalau ada jualan, istilahnya kalau ada jualan terus ada income. Commission based memang itu sangat menguji mentalitas kita. Disitulah ujiannya sebenarnya seperti itu. Nah, itu dia. Nah, bro, tar dulu. Jadi dari orang yang terima gaji rutin, kemudian kehilangan, dalam tanda kutip kehilangan gaji, terus terimanya hanya commission ya, kok karena commission base gitu ya. Kan tadi kan ini proses pencarian kan, tadi kan proses 3 tahun, 1 tahun, kemudian masuk ke sini. Ada kepikir nggak waktu itu, kayaknya ini tempat yang salah gitu, atau walaupun sudah nggak punya gaji, hanya komisi, tetap merasa bahwa ini kayaknya tempatku yang sebenarnya gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Nah, perasaannya yang kedua tadi itu, karena kata hati yang katakan memilih yang mau konsultasi, dan memang kebetulannya ya memang waktu itu kenapa saya nggak coba aja di bidang keuangan, toh keuangan kan angka-angka menarik juga ya, keuangan ini kan untuk kita konsultasi. Nah, apa ini kan? Jadi karena hati yang memilih, ya kata hati yang memilih, sepahit apapun, walaupun nggak ada income ya tetap dijalanin aja. Pokoknya ada keyakinan karena ada keyakinan di ujung lorong yang gelap itu akan ada cahaya ya. Kita akan ketemu meskipun cahaya. Memang banyak pada saat itu memang banyak intrik ya, baik dari pihak keluarga juga ya. Ya ini ngerti. Pihak keluarga juga, orang tua juga ada, maaf cakap ya, menyarankan untuk cari kerja lagi gitu loh. Ada kelas juga. Jadi, tapi
saya yakin ini pilihan saya sendiri, Oke. kata hati saya sendiri ya saya ya, karena pilihan saya kan, saya harus bertanggung jawab betul, dengan pilihan betul. saya. Gitu. Artinya Gitu. kalau kita melakukan segala sesuatu pertama dengan enjoy, yang kedua dengan yakin, ya kemungkinan besar kita bisa lewatin ya rintangan-rintangan itu ya. Kan kebanyakan orang gitu ya, kadang-kadang karena melakukannya sendiri tidak yakin, dia begitu dapat challenge dia mundur biasanya kan begitu kan. Gitu. Benar. Nah itu masuk ke industri asuransi tahun 2015 akhir. Ya. 2015 akhir tadi ya PDL tadi. Ya. Kemudian berapa lama tuh di tempat itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Full timer 2 tahun. Full timer 2 Memulai, tahun. Ya, belajar dari basic sampai ya 2 tahun lah benar-benar full timer. Oke. Banyak tuh pelajaran yang dapat dia selama 2 tahun. Oh, sangat ya. Banyak mulai dari karena memang di perusahaan yang itu memang fokusnya selain produk, memasarkan produk ya juga rekrutan tim. Memang mereka fokusnya rekrutan tim, bikin bisnis. Ya, kembangan tim. Benar-benar ada yang berbisnis asuransi di sana. Memang banyak leader-leader senior yang udah top lah ya istilahnya. Udah seniornya untuk bisnis asuransi ya. Dalam hal perekrutan. Di sana 2 tahun. Kemudian ini saya lihat pakai kaos merah. Berarti sudah pindah bendera dong setelah 2 tahun itu. Pertanyaannya ya, kenapa pindah bendera? Biru, ya. Itu langsung ke sekarang ya. Ya kita sebut lah ya AIA gitu ya. Dari PDL tadi langsung ke AIA. Ya. Oke, kenapa pindah ke AIA, Bro? Benar. Nah, karena gini, satu hal lagi memang kita memang hati kita itu ke bagian perencanaan keuangan atau bagian konsultasi keuangan ya. Tapi sejalan waktu 2 tahun, saya melihat saya butuh tantangan baru biasa ya. Kalau memang butuh yang istilahnya tantangan baru, pengen belajar lebih lagi. Gitu. Pengen belajar lebih dalam artian yang saya rasa saya lihat di luar sana memang kebetulan saya pengen dapat lebih dan memang ada penawaran dari salah satu leader lah ya di AIA itu waktu itu ya. Jadi ya seperti itu ya, saya pengen belajar lebih dan saya lihat salah satu memang banyak ya selain AIA ada perusahaan lain juga ya multinasional. Memang kebetulan opsinya berjodohnya kalau orang bilang berjodohnya dengan AIA. Berjodoh dengan AIA dan leader AIA yang mengajak saya. Dan di situ memang saya lihat profil perusahaan AIA juga bagus. Nah, karena pengalaman saya juga. Nah, ini sebagai catatannya. Ya. Saya pernah dulu kan kerja di perusahaan multinasional bidang elektrikal. Jadi saya kurang lebih tahu isinya perusahaan multinasional itu seperti apa gitu. Saya sudah pernah merasakan. Jadi saya yang dari PDL yang notabene perusahaan bukan merendahkan ya, sorry ya. Saya disclaimer dulu ya. Perusahaan multinasional dengan swasta nasional isinya pasti berbeda. Dari segala sisi pasti berbeda. Mulai dari sisi training, mulai dari sisi produk, mulai dari sisi kualitas, mulai dari kualitas training itu pasti semua berbeda. Karena saya sudah pernah merasakan. Itu valid karena saya sudah pernah pengalaman saya. Jadi ya itulah mungkin saya mencoba tantangan baru gitu. Berarti sekarang sudah 3 tahun ya? 3 tahun berarti ya? Atau 4 tahun? November 2020 kemarin, tepat 3 tahun. Nah, Bro, hari ini saya ngajak Bro untuk diskusi, ngobrol, karena saya lihat kan Bro Erwin ini, saya lihat berbeda dengan agen asuransi secara umum ya. Ini barangkali sebuah pertanyaan yang mungkin jadi challenge buat kita. Kalau kita bicara tadi, Bro kan di perusahaan asuransi sebagai agen asuransi, ya, dan melabeli dirinya dengan financial planner. Apakah menurut Bro Erwin semua agen asuransi itu adalah financial planner? Kalau menurut Bro Erwin, dan kalau iya kenapa? Kalau tidak harusnya bagaimana gitu, karena kita suka rancu nih di market nih, maksudnya nasabah juga suka rancu, ketemu bilangnya saya financial planner, padahal ternyata agen asuransi. Nah, apakah semua agen asuransi itu
perencana keuangan atau financial planner kah gitu? Atau ada kualifikasi khusus kah atau gimana coba? Oke, nah ini kalau pertanyaannya financial planner apakah semua, dari pendapat pribadi saya jawab tidak semua murni, karena kata financial planner ya, kita dari linguistiknya dulu ya, financial planner. Berarti financial planner merencanakan keuangan. Keuangan itu bukan hanya asuransi. Betul apa betul? Nah, gitu. Ya, oke. Betul, setuju. Nah, jadi, kalau dari pengalaman saya di industri asuransi yang sudah kurang lebih 5 tahun jalan tahun ke-6, nah saya melihat masih banyak yang melabeli dirinya financial planner, tapi ujung-ujungnya adalah menjual asuransi atau proteksi namanya. Saja. Nggak ada yang benar bisa, ya mungkin seiring bertambahnya waktu, mungkin akan banyak yang upgrade diri. Tapi dari pengalaman 5 tahun saya, mostly ujung-ujungnya ada orang memberikan saran yang ditariknya ke asuransi, ke bidang dia gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya ke bidang dia. Kalau dari lebih pengamatan saya ya. Orang untuk beli produk asuransi, tapi sebenarnya tidak memberikan advice mengenai perencanaan keuangannya. Yes. Itu kenapa ya? Makanya karena mungkin waktu diajak join ke industri asuransi atau sebagai financial planner, dijanjikan itu uangnya. Dengan jualan ini bisa dapat. Mostly dijanjikan bisnisnya kita bisa seperti ini. In the long run ya, itu mungkin dalam short term mungkin kamu bisa dapat gitu. Kita bisa dapat uangnya. Tapi in the long run, dalam waktu jangka panjang, ya kita harus upgrade diri juga. Kalau kita nggak upgrade diri, masih banyak tuh yang sama jualan juga. Ya yang tanda kutip jualan doang ya. Nggak ada konsultasinya gitu. Jadi intinya dua ya, Bro. Karena di financial planner, pertama adalah hati-hati pakai label financial planner, karena financial planner itu berarti mengemban mission yang jauh lebih besar, karena dia harus mengetahui segala aspek tentang perencanaan keuangan kan, berarti kan. Yang kedua ada unsur upgrade diri ya. Jadi nggak cuma kejar komisi kan, tadi kan commission kan, tapi missionnya juga harus jalanin kan. Itu missionnya harus jalanin sebelum dapat commission. Oke. Terus gimana, Bro? Ya. Nah, jadi saya ada pengalaman juga teman dari luar Kuala Lumpur. Jadi dia udah stay di sana. Dia bilang di sana ada tuh teman ada yang berprofesi sebagai benar-benar financial planner. Jadi dia jelaskan itu nggak hanya dari investasinya, dia juga bisa kasih saran secara detail. Dari sisi income-nya dia bisa kasih pendapat juga. Jadi memang benar-benar seorang planner. Nggak seperti, sorry to say ya, di Indonesia ini financial planner ada profesinya, tapi mostly yang melabeli diri dengan financial planner tuh ujungnya nariknya ke asuransi gitu. Saya rasa itu kurang tepat. Sekarang ini juga saya sudah mulai memberikan advice ya sepengetahuan saya ya, karena saya juga mulai upgrade diri kan dengan ilmu-ilmu investasi, mulai dari obligasi, reksadana, saham dan lain sebagainya. Betul. Tapi forex enggak ya? Iya. Banyak yang lebih ahli ya. Jadi saya ngasih advice itu berdasarkan pengetahuan yang sudah saya ketahui dan saya dalami, saya pelajari gitu loh. Jadi saya juga mulai, istilahnya kita giving value dulu kan. Gitu. Giving value, itu penting ya. Giving value, ilmu. Kita berbagi ilmu itu kan value juga kan. Betul. Nah, jadi yang seperti itu yang saya lihat di sekarang ini. Ya mungkin yang baru join di industri ini mungkin mostly akan jualan, itu udah pasti. Tapi seiring waktu harus upgrade diri. Karena kita harus memberikan value untuk membuat diri kita itu, membranding diri kita itu lain daripada yang lain gitu. Gitu. Betul. Itu sih kalau menurut. Ya, jadi intinya sebenarnya boleh-boleh saja pakai label perencana keuangan, boleh-boleh saja pakai label financial planner, tapi harus diimbangin dengan tadi ya, punya ilmunya, ya kan, terus kemudian kasih value, ya kan, tidak cuma sekedar jualan gitu, karena itu yang sebenarnya banyak merusak citra di industri asuransi sebenarnya kan, oknum-oknum yang seperti itu. Oke, Bro, thank you. Jadi intinya sebenarnya ya itu ya, boleh-boleh saja. Nah, Bro, kan usia
jauh ya, jauh under 40 jauh nih. Ya, pasti nasabahnya juga saya kira nggak akan jauh-jauh beda karena kita kan pasti akan cari nasabah yang memang biasanya peer ya. Satu lingkungan, satu pemikiran, which is itu kan biasanya salah satu pengaruhnya adalah usia kan, gitu. Yep. Bro, nasabahnya banyak yang milenial nggak? Nah, kalau saya kategori usia nasabah, saya kasih plus minus 7 deh, plus minus 7. Oh, berarti up 7, down 7. Jadi paling muda 25, paling tua 39, 40. Yes. Okay. Kalau ada yang 50 enggak, karena referensi dan lain referensi lah ya. Orang nasabah. Oke, Bro. Kita bicara yang minus 7. Artinya 32 minus 7. Range antara 25 sampai 32 tadi, usia ya. Bagaimana sih mereka melihat uang? Kalau dari hasil interaksi Bro, terutama di Medan ya, karena kita kan mungkin tidak bisa menyamaratakan. Terutama mungkin yang Bro rasain di Medan, bagaimana sih anak-anak milenial ini yang usia 25-32 memandang uang ketika mereka mulai punya penghasilan? Bagaimana sih cara mereka ya itulah memandang uang itu gimana gitu? Oke. Nah, bedanya dari awal saya di industri ini, saya memang melihat ada pergeseran, ada shifting. Karena kan shifting ini artinya kalau dulu income-nya ada, mungkin karena milenial itu istilahnya pengen mencoba hal-hal baru, mungkin apalagi goda dengan banyak penawaran spesial dari kartu kredit dan lain sebagainya, itu mungkin lebih condongnya mau ke lifestyle kalau kita bilang. Tapi itu dulu pada saat saya join di industri asuransi. Itu dulu ya. Tapi sekarang saya lihat mostly yang minus 7 dari saya itu pengetahuannya itu sudah lebih ke investasi. Nah, gitu. Lebih ataupun ke investasinya ke saham bisa atau ke punya bisnis sendiri. Kalau yang saya pantau ya, mereka pengen punya bisnis sendiri, kongsi sama teman, share sama teman, atau mungkin ke investasi, mungkin ke ya deposito, obligasi dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan penggunaan uangnya itu seperti itu. Arah-arahnya. Memang masih ada yang lifestyle itu pasti masih ada juga seperti. Kenapa tuh Bro kira-kira? Sehari-hari sama. Kenapa didalamin nggak? Kenapa kok bisa ada shifting gitu? Jadi anak-anak zaman sekarang tuh lebih aware soal usaha, soal bisnis, soal investasi. Kenapa anak-anak sekarang jauh lebih aware gitu ya? Dan apakah ini sinyal bagus gitu? Nah, ini kalau dari pengamatan saya nih ya, perkembangan teknologi ini memegang peranan penting loh. Teknologi. Karena dulu 5 tahun yang lalu mungkin YouTube sudah ada, tapi Instagram mungkin nggak begitu booming ya 5 tahun lalu ya. Iya. Mungkin Facebook yang zaman dulu ngetren itu Facebook. Nah, mungkin Facebook kan untuk berteman aja. Terus sekarang ini Google, YouTube sudah banyak juga influencer. Sudah banyak juga men-sharingkan ilmu-ilmu yang daging-daging di sosial media. Mengenai keuangan ya, investasi, bisnis dan lain-lain ya. Bukan hanya asuransi, keuangan, investasi juga ada. Tentang financial planner secara umum juga ada ilmu-ilmu pengelolaan baik untuk ibu-ibu yang muda, yang baru berumah tangga, yang baru merit, yang mau merit, yang mau pensiun mungkin ya. Jadi itu mungkin pengaruh teknologi sih saya lihat shiftingnya. Karena semakin banyak teknologi itu satu, membuat orang belajar satu. Kedua, membuat orang membanding-bandingkan. Artinya, dia bisa gitu, saya juga mau dong seperti itu, saya belajar gitu loh. Karena pada dasarnya milenial tuh nggak mau kalah sama peer-nya ya, nggak mau kalah sama teman-temannya ya. Jadi ada kompetitifnya juga bagus. Kalau diarahin ke arah yang benar gitu. Iya, saya kira cocok lah. Memang benar itu. Soal bahwa pengaruh sosial media itu kuat banget. Kalau saya lihat memang di Instagram itu para perencana keuangan, penasehat keuangan, yang profesional saya lihat followersnya banyak-banyak, betul, gitu. Jadi dan sebagian besar memang milenial gitu. Artinya ini sinyal bagus ya Bro ya? Secara umum ini sinyal bagus karena memang
zaman milenial sekarang itu kalau nggak ada HP nggak hidup katanya. Nggak ada HP. Mendingan kehilangan ketinggalan dompet ya daripada ketinggalan HP ya. Ketinggalan HP istilahnya ketinggalan informasi gitu loh. Ketinggalan informasi, info penting. Benar. Artinya bro, kalau kayak gitu berarti kalau kita mau menjangkau pasar milenial, pasar-pasar baru ini, berarti memang kita nggak boleh gagap sosial media ya. Event kayak yang udah kolonial nggak boleh gagap sosial media ya, karena habitatnya para milenial itu ternyata ada di sana ya. Itu yang mengubah cara berpikir mereka ya. Benar. Harus disesuaikan dengan minat mereka di mana. Istilahnya target market kita itu, kalau saya nih ya kan memang milenial target market. Jadi saya tahu di mana milenial itu berkumpul istilahnya. Kalau misalnya kita mau mencari istilahnya atau mau mencari sekawanan monyetnya, kalau kita bilang ya. Kan monyet biasa apa? Pisang. Pisang ya, kita kasih buah pisang. Tapi kita harus tahu monyet itu habitatnya di mana. Kita pancing dulu kan pakai yang namanya pisang. Nah, kalau ada satu yang nangkap pisang misalnya, nah kita minta ke dia, teman-teman kamu di mana sih biasanya berkumpul? Nah, kumpulnya misalnya di sosial media Instagram. Mungkin sekarang yang lagi trending 2021 di TikTok. Pantas saya lihat postingannya di TikTok udah mulai gencar banget ini. Tapi bukan joget-joget aja ya, tapi bicara financial planning di TikTok ya, menarik banget tuh. Nah, teman-teman nanti bisa follow Instagramnya Bro Erwin nanti ya. Nah, nanti saya kasih di kolom deskripsi akun Instagramnya Bro Erwin supaya bisa di-add nih. Karena TikToknya lucu-lucu tuh. TikToknya lucu-lucu gitu. Wah, oke. Menarik banget. Jadi ternyata milenial itu sudah mulai shifting pola berpikirnya dari konsumsi, sekarang sudah mulai sadar investasi, dipicu oleh salah satunya oleh sosial media. Ya, artinya kalau saya gagap sosial media, maka saya akan kehilangan market milenial. Ya bro ya. Thank you insight-nya. Lalu bagaimana halnya dengan yang 32 plus 7? Dari 32 sampai 40 lah, 40 tahun lah. Apa challenge-nya kalau kita bicara uang itu apa? Bagaimana mereka menyikapi uang? Kan pasti beda sama yang yang di bawah 32 karena mereka rata-rata kalau di bawah 32 kan belum keluarga segala macam. Nah, ini kan pasti mungkin sudah berkeluarga. Apa ininya? Kalau yang plus 7-nya itu memang masih ketarik ke pola pengelolaan uang usia 50-an seperti Pak Basri ini. Masih ada sedikit. Karena mereka udah masih ketarik ke mereka ya gitu loh. Nah, tapi dalam menyikapi mereka hidup di zaman modern ini di mana inflasi udah mulai gila-gilaan. Betul. Mungkin mereka aware. Kalau sepengetahuan saya dari pengamatan saya, cara mereka mengelola uang masih old fashion ya, kalau kita bilang old fashion, cara lama. Cara lama ya. Karena mungkin mereka hidup bersama orang tua yang pola lama ya. Iya, jadi masih ketarik ke sana. Untuk hal-hal yang seperti investasi masih takut-takut ya. Kalau zaman dulu kan orang maulah investasi, takut uangku habis gitu loh. Ya, takut kan ada itu zaman, ya kan. Tipu ini apa sih? Gitu loh. Jadi masih ada yang tuh, meskipun memang sekarang ada juga yang sudah melek, ada yang juga sudah mulai investasi. Tapi investasinya juga kalau ada pun investasinya udah investasi yang mulai mungkin ke katakanlah forex ya, lebih high risk gitu loh. Ada juga yang paham, tapi karena mereka sudah mungkin keuangannya sudah mulai sangat baik, mereka mulai mencoba saham. Ya. Oke. Sektornya saham dan forex. Kadang ada yang forex. Kadang kalau misalnya diajak teman money game pun ajar aja gitu loh, mainkan aja. Nah, itu memang itu yang saya pantau. Nah, tapi kalau untuk pengetahuan secara keuangan umum yang seperti milenial tadi, memang saya nggak terlalu melihat ada di golongan plus 7 tadi itu ya, yang usia 30-an kan. Dan di atas saya. Secara investasi mereka juga Iya.
artinya sebenarnya pekerjaan kita juga masih banyak ya. Saya pikir pekerjaan kita selesai tadi di di bawah 32 tahun karena kita bisa di sosial media. Ternyata pekerjaan kita belum selesai ya karena masih ada 32+7 tadi yang masih belum banyak tahu ya, literasinya masih rendah ya. Gitu ya. Ya. Satu hal lagi saya mau sampaikan, kalaupun tahu harus kita luruskan lagi perbedaan persepsinya gitu loh. Harus kita luruskan lagi misunderstanding, misconception-nya tadi. Kalaupun mereka tahu ya, sama seperti halnya milenial yang sudah belajar financial planning, yang sudah melek investasi, harus kita arahkan juga. Dan kalau yang belum tahu juga, kita tahu pun harus kita arahkan ke yang benar. Jangan sampai terjadi misconception-nya tadi itu. Oke. Nah, Bro, kan gini, Bro kan berada di tengah-tengah nih. Bisa masuk ke 32-7, bisa masuk ke 32+7. Tapi dengan challenge yang tadi kan kita tahu challenge-nya berbeda. Nah, dengan challenge yang berbeda pasti solusinya berbeda. Biasanya Bro, kalau ketemu yang 32-7, apa sih solusi yang Bro kasih? Saran. Misalnya, lo penghasilanmu segini sebaiknya taruhnya di sini. Tapi kalau yang 3+2+7, seharusnya kamu begini. Apa yang biasanya Bro Erwin kasih kalau untuk nasabah-nasabahnya? Nah, kalau dari saya sih sebelumnya pasti ingin tahu dulu ya. Kalau untuk -7 artinya di bawah saya yang usia nilainya 25 ke atas. Nah, itu biasanya mereka tuh banyak tuh yang mau diinginkan impian-impiannya. Saya lihat dulu kebutuhan dia. Kalau dari sisi saya sebagai financial planner, ya pasti saya mengajarkan yang sangat basic ya, ujung-ujungnya basic. Gimana cara ngembangin mulai dari membentuk fondasinya dulu. Kalau financial planning kita bilang kan ada security, financial accumulation, baru distribution-nya gitu. Nah, jadi ngajarin seperti itu. Kamu sudah di tahap mana? Kalau memang milenial bilang, saya nggak punya income, ya kamu mulai cari income dulu kan biasa itu. Kalau nggak ada, gimana mau dikelola uangnya? Uangnya nggak ada tuh. Nggak ada. Gitu. Betul. Kalau udah ada uangnya, biasanya sih gini. Nah, bicara mengenai milenial, ini agak unik. Kenapa? Karena milenial itu pengennya cepat, praktis, cepat dapat uang gitu. Cepat cuan. Makanya salam cuan gitu kan. Jadi mereka pengen cepat hasil instan. Jadi bisa saja, makanya tadi saya bilang meluruskan miskonsepsi atau mispersepsinya. Meluruskan jangan sampai terumus ke langkah yang salah gitu loh. Langkah yang salah dan artian kurang tepat lah ya. Saya nggak bisa menjudge salah, kurang tepat. Jadi biasanya kalau orang punya income, ya saya kasih rekomendasi solusinya ya mulai bentuk keamanan keuangan dulu dong. Kan kita harus secure dulu. Dana darurat lah. Kalau istilah financial planner kan dana darurat. Ya, secure dulu istilahnya kita aman dulu, fondasi kita udah aman untuk membangun rumahnya itu. Baru itulah masuk investasi dan lain sebagainya, mengembangkan kan. Sampai ke itu kan, sampai ke ujungnya yaitu nanti pembagiannya gitu loh. Betul. Ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang +7, ya kita masuk ke +7, ya saya tetap kasih info. Bahkan ketika saya sharing tentang yang seperti ini di milenial, saya sharing ke +7, banyak juga yang belum tahu loh, bro. Oke. Jadi ada juga yang belum tahu, ada yang juga tahu, tapi ya kita kasih insight kita aja yang kita tahu gitu loh. Karena mereka suka, kalau yang di atas kita itu kan mereka udah berbisnis ya, usia 35 ke atas biasanya mesti udah sebagai manajer, punya bisnis sendiri, ya kita kasih saran. Betul. Dan mereka akan mempersiapkan untuk anaknya nanti kan kelak kan. Betul. Jadi kita semakin berbagi untuk mereka nanti gimana mempersiapkan untuk anaknya keuangannya. Jangan sampai terbentuk seperti yang kita tahu tuh generasi sandwich. Nah itu aja kita pesan kita. Benar. Jangan sampai membebani anak ya nanti ya. Anak juga punya bebannya sendiri. Nah bro, kan kalau kita tahu kan solusi jasa keuangan, industri jasa keuangan itu kan menyediakan solusi bentuknya S, I sama P, ya kan? Benar. Ada saving, ada investment, ada protection, gitu kan? Nah saya udah pernah tuh cerita mengenai petani jagung berkaitan dengan SIP ini. Nah, cuman bro, kalau bro ketemu dengan milenial, seberapa besar sih porsi SIP ini lebih berat kemana seharusnya kalau seorang milenial? Tapi kalau yang tadi 32+7
lebih berat kemana gitu, SIP-nya berat SK, I-nya atau P-nya gitu. Pasti beda dong itu. Nah, kalau Bro biasanya advice-nya gimana tuh kalau ke nasabahnya? Kalau dari saya untuk milenial, karena mereka tergantung posisi mereka, status. Oke. Karena saya nggak bisa sama ratakan ya, karena tergantung masing-masing dari mereka, apakah mereka single, baru married, atau udah punya 1 anak 2 anak gitu loh. Karena itu berbeda lagi. Beda pasti. Karena ada juga yang usia 30-an ke atas plus 7 itu anaknya udah mulai sekolah. Dan ada juga usia 20-an yang sudah punya 2 anak dan sudah sekolah juga gitu. Jadi beda-beda. Tapi saya intinya kalau memang dia single, ya pasti di porsinya itu ya pasti savingnya harus ada. Terus investmentnya juga sekitar, kalau kita bilang mau pakai persentase ya bro ya, persentase, nah mungkin 40 untuk biaya hidup lah ya, 40 biaya hidup, sekitar 20% untuk investment lah ya, sama untuk asuransi 10-15%. Selebihnya hanya lifestyle karena kita juga butuh ya. Nah, sama itu untuk secara umumnya seperti itu ya, karena itu juga berlakukan. Nah, kalau memang untuk yang baru married biasanya kan ada tanggungan tuh. Berarti adjustment-nya tersendiri. Adjustment-nya itu ya bergantung sama di satu sisi kita lihat milenial ini punya zona nyamannya masing-masing. Kenapa? Mereka udah punya income, tapi mereka nggak tahu cara ngembangin income yang lain atau punya source of income yang lain gitu loh. Karena udah terbiasa dengan habit lama, yang income, zona nyaman. Ketika dia berkeluarga, dia merasa kalau dari sisi financial planner di segi asuransinya, dia merasa memang betul biaya hidup penting karena sudah punya tanggungan. Nah, kalau biaya hidupnya punya tanggungan lebih, berarti income-nya harus lebih dong. Pasti dong. Betul. Nah, di sana itu yang kita kasih advice. Gimana kira-kira saya sebagai temannya, biasa nasabah saya dan saya anggap teman juga, saya kasih advice ide-ide apa saja yang cocok dengan dia untuk ngembangin bisnis mungkin. Ya, jadi ini value added ya berarti ya. Nasihat-nasihat kayak gini jadi harus value added. Nilai tambah. Ya, jadi tanggungan nambah, asuransi lu nggak nambah. Gimana cara nambah asuransi? Apa income gitu loh. Iya, betul. Tanggungan kalau pengeluaran juga bertambah dong. Iya. Gitu. Tapi income tuh gitu aja. Nggak mungkin gitu loh. Benar. Apalagi nanti udah si ibunya udah hamil tuh. Udah lagi hamil kan butuh berapa? Berarti kan ada pengeluaran tambahan lagi kan untuk si anak dalam kandungan kan. Betul. Gitu. Nah, sama ya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke kasih advice sebelum ke SIP-nya, ya kita temukan dulu problem dia apa gitu loh. Kalau kita ngomong sekian, kalau memang ada beberapa nasabah atau teman yang memang benar-benar planningnya mantap, ada. Tapi ada juga banyak juga yang memang kendala-kendalanya seperti itu. Waktu single, terus udah married, nanti udah goyang tuh keuangannya gitu, tuh. Benar. Karena ada tanggungan gitu loh. Benar. Terus mau kembangin bisnis, nah bisnisnya itu kadang sharing sama teman-teman dia, collapse bisnisnya gitu loh. Nah, atau mungkin ya istilahnya nanti main saham terjerumus. Sorry ya, tidak semua, saya disclaimer dulu ya. Tidak semua yang main saham bakal terjerumus, tapi di satu sisi mereka karena nggak ada ilmunya, nggak mempelajari di dalam, hanya kata orang kan hanya arus, jadi terjerumus juga dia mau investasi karena dia cepat kuat kan gitu. Benar. Nah, karena sebenarnya saham itu bukan buat main-main ya. Betul. Benar. Nah, satu hal lagi karena orang main saham itu pengennya cepat-cepat cuan kan tadi milenial tipikalnya seperti itu, pengen betul. Cuan. Jadi terjerumus gitu loh. Kongsi sama teman bisnisnya nggak nanti kadang bisnis itu kan ada yang pisah nanti ujungnya pisah nggak ada dia lagi. Atau main saham cuannya malah rugi terus gitu loh. Karena mereka nggak punya basicnya. Cepat hasil instan,
dikasih yang solusi yang lebih pasti tapi lebih lama, mereka nggak mau, pengen cepet-cepet gitu. Pengen cepat. Makanya nanti masalah ini terganggu, otomatis SIP-nya juga terganggu gitu, saving investment protection-nya juga terganggu. Itu sih kalau yang untuk plus 7 kurang lebih hampir sama sih, karena kan dia keluarga muda juga gitu. Ya. Paling nambah-nambahnya itu nanti asuransi gitu. Ya, artinya bro, kalau saya lihat ini, jadi pekerjaan orang seperti Bro Erwin ini yang melabeli dirinya sebagai seorang perencana keuangan atau financial planner, memang harus punya wawasan keuangan yang cukup luas ya. Tadi kan kita kasih value added. Sebelum kita ngomong soal saving, investment, protection, kita harus ngomong dulu income yang untuk dikelola ada atau enggak, ya kan? Itu yang harus kita ngomong. Terus begitu kita ngomong income-nya ada atau enggak, kalau misalnya kurang kan berarti harus nambah income. Nah, tugas kita adalah ngasih pandangan nih. Oh, ini loh ada potensi-potensi source of income baru nih yang kamu mungkin bisa masuk. Artinya kita harus punya pengetahuan itu kan. Kita harus baca koran, ya kan, baca media untuk bisa kasih nasihat itu. Artinya tidak semata-mata cuma jualan produk ya, Bro ya. Oh iya, pasti. Karena kan konsultasi. Jadi konsultasinya wawasan, kalau konsultasi itu kan bisa kemana-mana. Nah, luas itu. Gitu. Iya. Menarik nih. Jadi banyak insight nih sekarang. Sosial media, ternyata milenial itu berbeda ternyata sekarang pola berpikirnya. Ini nggak terasa nih, kita udah ngobrol udah 45 menit lebih nih. Bro, ini pertanyaan terakhir. Ya, karena kita udah panjang, nanti kita bikin episode lah. Gini. Bro masuk ke industri jasa keuangan ini, insurance lah ya kita bilang kan. Tadi income-nya based on commission base, artinya based on performance, ya kan? Yes. Dan kalau kita bicara seperti itu, berarti Bro masuk dalam kategori sebenarnya entrepreneur, bukan karyawan kan? Kalau karyawan kan pasti gaji, ya kan? Nah, kalau kita bicara entrepreneur, berarti kita bicara bahwa sebagai seorang financial planner, sebagai seorang perencana keuangan, ataupun sebagai tadi agen asuransi, itu adalah bisnis. Ya kan? Yep. Menurut Bro Erwin yang udah menjalani selama kurang lebih 6 tahun lah ya, 6 tahun. Secara bisnis nih, dengan tadi sikap market yang seperti itu, prospek nggak sih di masa depan? Masih prospek nggak sih di masa depan? Kalau saya jawab, kalau dari saya pribadi ya, untuk prospek ke depan sangat cerah. Sangat cerah. Kenapa saya bisa begitu? Karena milenial ini makin hari, makin bulan, makin tahun dia semakin melek terhadap hal ini. Maka dia sendiri, kalau milenial, kalau kita mau bilang ya, dan usia muda, usia keluarga muda juga mulai sudah melek yang namanya insurance. Melek. Iya. Masalahnya kalau melek, dia mau cari siapa kan gitu. Dia butuh advice dari siapa yang benar-benar dia bisa percaya gitu. Dan saya sendiri pribadi, saya juga punya tim yang milenial juga. Dan orang-orang ini seperti kalau prediksi saya pribadi ini nanti 5 tahun ke depan, saya prediksi agen asuransi bakalan jadi profesi yang trending di kalangan milenial. Apa tuh dasar prediksinya? Apa karena di luar udah seperti itu atau apa tuh? Karena saya kemarin, karena memang saya bergaul dengan milenial, dan milenialnya ini memang teman-temannya juga meskipun beda company, mereka juga berbondong-bondong join ke insurance gitu. Istilahnya kalau orang udah melek, ya udahlah, nanti jadi peluang kan. Jadi peluang, saya juga mau dong join dari insurance. Ya memang milenial ini memang kadang kita bisa bilang jadi tren, tapi juga ada mungkin turnover-nya juga ada, bukan tidak ada. Pasti. Karena tidak profesi semua apapun lah. Bisa. Ya, jadi turnover-nya, tapi karena meleknya terhadap insurance atau investment ataupun ilmu keuangan dari teknologi, pengaruh teknologi, salah satunya banyak tuh, kalau kita lihat tuh pakar saham dari anak muda juga banyak. Banyak tuh yang dari insurance juga dari kalangan milenial usia 30-an juga banyak. Betul. Ya kan? Jadi nanti bisa jadi antara pilihan, mau jadi
expertnya di saham atau expertnya di bidang protection itu dua-duanya. Jadi bakalan jadi tren. Tapi kalau khusus di insurance, saya lihat ini bakalan jadi profesi yang nanti booming. Karena kalau kita tahu datanya, kalau dulu saya join 2015 katanya penetrasi asuransi hanya 4-5%, sekarang udah 7%, 7% dari data ya, data AJ. Nah, mungkin itu kan berkembang terus. Orang semakin melek, semakin pasti nambah terus kan. Nah, bisa jadi one day kalau kita lihat milenial ini bertumbuh berkembang, bisa jadi aja mereka juga mau coba kan, gimana sebagai entrepreneur. Kalau di insurance itu entrepreneur yang tidak membutuhkan modal yang banyak. Betul. Dan modalnya cuma saya dan modal mulut doang. Sepakat gitu ya dengan prediksi Bro Erwin tadi, karena kalau saya perhatiin misalnya kita nggak usah jauh-jauh lah ke mana-mana ya, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong gitu ya. Kalau saya lihat memang rata-rata agen asuransi yang tadi juga financial planner, artinya dia tidak cuma sekedar jualan produk, itu memang anak-anak muda. Kenapa mereka lebih punya kans untuk sukses? Karena pertama, tadi financial planner itu orang yang tidak berhenti belajar. Ya kan, tadi mau kasih nilai tambah kan kalau nggak belajar nggak. Biasanya kalau umur udah nggak bisa. Udah terlalu banyak masalah di dalam keluarga gitu kan, anaknya udah mulai butuh biaya besar segala macam, utang juga udah mungkin udah banyak. Gimana dia mau belajar kan, pasti susah. Terus yang kedua, untuk orang-orang yang golongan kolonial kayak saya gini, itu biasanya kurang aware sama teknologi, gagap teknologi, gaptek gitu. Nah, sedangkan anak-anak muda ini kan biasanya lebih aware sama teknologi, jadi peluang mereka untuk sukses memang sebenarnya cukup besar. Dan ini adalah satu, kalau saya lihat memang tadi bisnis yang modalnya kecil tapi revenue-nya gede ya. Karena tahu saya kayak di tempat Bro join ini di AIA, itu komisi dan bonusnya itu bisa sampai 50% ya per tahun ya dari ya kan. Nah, artinya bisnis apa yang bisa jualan dengan margin 50% ya kan? Modalnya kecil, modalnya cuma lisensi gitu kan. Ya tadi mau sama belajar lah kan. Belajar itu kan bisa gratis kan, kita sekarang di YouTube juga banyak belajar. Gitu, Bro. Benar. Dapat banyak banget nih hari ini kita, Bro. Luar biasa. Dan mungkin saya tanya, Bro. Ayo, Bro, tambahin, Bro. Kalau milenial, caranya pasti sangat kreatif. Kalau memang dia benar-benar mau fokus. Iya. Sangat kreatif memanfaatkan teknologi alias sosial media. Media. Caranya lebih kreatif dan lebih ya istilahnya jadi wow moment gitu. Ada muncul lagi yang baru-baru. Saya ini juga masih menyajikan materi-materi secara fun. Nah, itulah saya ngikutin alurnya. Iya. Dan itu privilege atau keistimewaan yang dimiliki oleh milenial ya. Karena kalau yang udah kolonial tuh biasanya udah terpaku pola lama, kurang kreatif ya. Karena milenial juga bisa belajar dari teman-temannya yang di luar negeri kan. Benar. Dan ada juga yang dari luar negeri pulang ke Indonesia juga bisa kasih sesuatu yang baru kan gitu. Luar biasa. Itu sih, karena optimisme saya itu melihatnya seperti itu. Oke, Bro. Wah, luar biasa nih, Bro. Kita ngobrol udah hampir 1 jam. Nggak terasa ya. Harusnya kita teman-teman BHR Talks yang mengikuti podcast ini bisa dapat banyak nih hari ini nih insight-insight buat baik yang kolonial kayak saya maupun yang milenial. Dan satu hal lagi, ternyata ada peluang baru di bisnis perencanaan keuangan, bisnis industri asuransi terutama yang tadi ya, ini bisa jadi sumber income yang cukup menjanjikan ya, gitu ya buat teman-teman semua. Gitu. Sekali lagi Bro Erwin, saya sampaikan terima kasih. Kayaknya kita memang harus bikin sesi yang lain. Kita kayaknya banyak yang akan kita bahas ya. Tadi kita belum begitu masuk dalam perencanaan keuangannya. Nanti lain kali kita bikin next episode. Ya. Dan teman-teman BHR Talks, inilah dialog saya, ngobrol saya dengan Bro Erwin Chandra di Medan, seorang financial planner, seorang perencana keuangan profesional. Teman-teman yang ada di Medan bisa kontak dengan Bro Erwin untuk bisa mendapatkan advice-advice. Tentunya dengan nilai tambah tadi. Jadi nggak cuma ngomongin soal keuangannya, tapi how to cari uangnya juga Bro Erwin bisa kasih beberapa insight gitu ya.
Thank you Bro Erwin, teman-teman Yes. BHR Talk, sampai ketemu di sesi podcast kita selanjutnya. Selamat pagi. Bye-bye.